Meski tampak biasa saja, namun dari bangunan sederhana di kawasan Gamping Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini, sudah menghasilkan ribuan tas buatan tangan yang sangat canggih. Tas berbahan baku alami ini hasil kreativitas dan usaha keras dari seorang dokter gigi bernama Ferry Yuliana. Sebenarnya kan aku dokter gigi, cuman karena ini salah satu hobiku, jadi ditambah passion waktu itu melihat bahwa tas natural itu sedemikian dipandang sebelah mata waktu itu. Jadi keinginan saya waktu itu bahwa tas natural bisa masuk ke jajaran yang lebih modern atau bisa diterima, dia dibawa ke mall juga oke, dibawa kerja juga oke. Dari sekedar hobi membuat kreasi tas berbahan alami, Ferry Yuliana, wanita kelahiran 18 Juli 1974 ini akhirnya tertantang untuk serius terjun ke bisnis tas natural sejak tahun 2002. Ya, waktu itu saya dibantu teman satu, lalu ada karyawan cowok satu, jadi 3 orang waktu itu, Kak. Kalau sekarang sih alhamdulillah kita udah sampai 50-60 yang ada di office aja. Itu yang ada di kantor. Lalu kita ada plasma karena sistem kita adalah plasma. Kalau yang plasma mungkin hampir tidak terhitung ya Mbak, mungkin ratusan. Pure natural, artinya itu terbuat dari bahan baku pandan, ada agel namanya, itu semacam pohon palem. Lalu kita ada juga dari bambu, lalu kita ada juga dari rotan, lalu kita punya bahan natural yang justru istilahnya adalah mendong. Mendong itu adalah tanaman sawah yang mudah sekali dibudidayakan, sehingga memang itu yang sedang kita kembangkan. Ada juga yang namanya bagor. Bagor itu adalah sebetulnya bahan baku murah sekali, karena satu lembar hanya 5.000 sampai 10.000. Tapi setelah kita beri aplikasi, lalu kita warna dengan warna yang cantik, sehingga si bagor itu kemudian naik kelasnya sehingga menjadi suatu tas yang ya lumayan lah Mbak. Ya, kita sudah sampai di toko dan workshop. Ayo kita lihat di dalam ada apa di workshop kita. Yuk. Nah, ini yang dari bambu. Betul-betul dari bambu murni yang tipis sekali. Produksi tas gendis dikelola Ferry secara optimal. Bagi Ferry, mutu gendis natural bag yang dijual harus terbaik. Tidak heran selain monitoring, Ferry pun kerap terjun langsung bersama para pekerjanya yang terbagi dalam berbagai bidang tugas. Ini adalah proses potong, jadi ini adalah untuk tipe handle. Misalnya tas, jadi ada handle-nya atau gantungannya, ini kita buat seperti ini. Pertama-tama kita pola yang namanya pons. Jadi pons ini dipakai untuk mempercepat proses potong. Nah, ini adalah proses sebelum dilakukan cat, ada dilakukan amplas ini supaya halus, sehingga waktu dilakukan pengecatan dia tidak akan bergerigi. Setelah halus, baru nanti akan kita melakukan proses cat. Memang harus ekstra hati-hati, ekstra pelan-pelan. Jadi setelah 3 kali pelan-pelan, lalu akan, nah betul. Lalu ini akan kita keringkan seperti ini. Ini betul-betul handmade sekali. Jadi dalam 1 hari kurang lebih 30 pasang kita bisa untuk 1 harinya. Ini sudah mengalami proses 4 kali, sehingga ini menjadi sudah mengkilat seperti ini, dan ini sudah siap akan kita jahit. Untuk bagian menjahit menggunakan mesin, Ferry lebih mempercayakan pada para wanita. Sementara untuk assembling perakitan aksesoris tas, lebih dikerjakan para lelaki. Jadi ini adalah rangka yang memang belum diapa-apakan. Ini. Lalu ini akan kita pasang, proses membuat lidahnya seperti ini. Biasanya yang mengerjakan tenaga ini adalah laki-laki, karena dia harus kuat supaya tidak mudah lepas. Ferry giat memberi pelatihan bagi masyarakat lain yang ingin belajar untuk pola anyam misalnya, dari tingkat kecamatan hingga keluar daerah. Ferry mengajarkan anyaman sederhana namun unik agar bisa dikerjakan siapapun. Jadi misalnya pola anyam segitiga, ada pola anyam istilah namanya zigzag gitu kan, jadi jalan dua-dua, dan pola anyamnya bisa macam-macam. Artinya bisa aku aplikasikan dengan batik, aku bisa aplikasikan dengan pita, aku bisa aplikasikan dengan berbagai macam bahan.
yang itu adalah bahan baku dari seluruh Indonesia. Bahkan kita juga mengajar di Kalimantan juga untuk tipe anyamnya, cara mewarna juga itu kita ajar. Ya, ini adalah tipe jelujur. Ini sudah ada ini lubangnya, Mbak. Jadi mereka cuma tinggal jalan aja, terus tinggal ditarik gitu aja. Jadi ini anak muda bisa, ibu-ibu wanita juga bisa, bahkan bapak-bapak pun bisa. Produksi tas gendis ikut membantu perekonomian para pengrajinnya. Salah satu pengrajin sulam tas, Tri Wahyuni, sudah 3 tahun bekerja di gendis. Wahyuni merasa sangat terbantu keuangan keluarganya karena pekerjaan yang diberikan Ibu Ferry. Tambah-tambah untuk suami, penghasilan suami biar tambah meningkat itulah perekonomian rumah tangga gitu. Ibu Ferry orangnya baik, penyabar, sama karyawannya itu kalau lewat itu nebur. Jadi kita itu merasa senang gitu ikut sama beliau. Kemampuan saya untuk berpikir memang ngaku saya orang bodoh, tapi Bu Ferry itu sepertinya berpikir sama saya itu mampulah untuk berjalan bareng.